Kulihat ibu pertiwi. Indonesiaku, tanah kelahiran para aset bangsa. Nan sejak kecilnya, baju putih merah menjadi saksi akan asa. Di benaknya terpatri cita-cita mulia, menjadi seorang cendekia berakhlak mulia. Peluh keringat di atas semangat yang membara. Berangkat subuh dengan sepeda yang terus-menerus digayuh, menuju gedung sekolah yang tampaknya tak lagi kokoh, demi bebasnya jiwa dari kata bodoh. Ingat kata ayah dan ibu dulu, kamu harus tingkat lebih tinggi dari mereka. Maka dari itu, mari tuntut ilmu hingga ke negeri Cina dan berikan yang terbaik untuk negeriku Indonesia. Merintih dan berdoa. Bidang pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan diperhatikan dalam SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang disahkan oleh para pemimpin-pemimpin dunia pada sidang PBB tanggal 25 September 2015. Pendidikan merupakan wadah dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam SDGs, pendidikan berada pada tujuan keempat, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Kemajuan pendidikan di suatu negara dapat diukur melalui skor PISA atau Program for International Student Assessment yang merupakan hasil tes dari anak-anak yang berada pada 15 tahun dan mengujikan matematika, membaca, dan sains. Studi pada tahun 2018, dalam bidang membaca, Indonesia berada pada posisi ke-6 terbawah atau berada pada peringkat 74 dari 79 negara yang mengikuti tes. Berdasarkan hal tersebut, maka peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia sangat penting untuk terus-menerus dilakukan. Salah satunya adalah dalam hal pemerataan pendidikan, karena di Indonesia, di beberapa daerah pendidikan masih belum merata kualitasnya. Dengan kondisi ini, maka perlu dilakukan pengelompokan dan pemetaan provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kualitas pendidikan. Metode yang digunakan adalah Self-Organizing Map atau SOM, yang merupakan salah satu jenis dari Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan. SOM akan mereduksi data dari high dimensional data menjadi low dimensional data. Hasilnya adalah berupa pengelompokan, yaitu clustering yang memiliki kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Bersama kami dari Universitas Islam Indonesia dengan saya Kamaluddin Simamora dan teman saya Mutia Disano Izzati dan Halimah Tusyadiah akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Implementasi Self-Organizing Maps dalam pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan kualitas pendidikan pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data diperoleh dari buku Potret Pendidikan Indonesia tahun 2019 yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik pada websitenya www.bps.go.id. Variabel yang diambil berdasarkan beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Untuk tingkatan SD digunakan sebanyak 7 variabel, tingkatan SMP sebanyak 8 variabel, tingkatan SMA sebanyak 8 variabel, dan tingkatan SMK sebanyak 8 variabel. Penelitian ini menggunakan metode Self-Organizing Maps atau SOM untuk mengelompokkan 34 provinsi di Indonesia berdasarkan indikator kualitas pendidikan pada setiap tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK.
dapat kita lihat gambaran umum pendidikan di Indonesia, terjadi peningkatan persentase guru layak mengajar pada setiap jenjang pendidikan di tahun ajaran 2018-2019 dengan persentase jumlah guru layak mengajar terbanyak yaitu pada tingkatan SMA sebesar 97,95%. Sementara itu, terjadi peningkatan jumlah murid baru pada tingkatan SMK dan SMA dengan rasio 51 berbanding 49. Jika dilihat dari ruang kelas, lebih dari 50% ruang kelas di setiap jenjang pendidikan dalam keadaan rusak. Sebelum kita lanjut ke analisis clustering, dilakukan pengecekan multikolinialitas data. Pada analisis cluster tidak menganjurkan adanya multikolinialitas atau korelasi yang tinggi antar variabel. Maka diperoleh pengujian hipotesis sebagai berikut. Dengan H0 tidak ada multikolinialitas. Dari perhitungan, diperoleh keputusan seluruh variabel pada setiap jenjang gagal menolak hipotesis H0 karena nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat kita kesimpulkan, data yang ada tidak mengandung multikolinialitas, maka dapat kita lanjutkan ke analisis clustering. Pada data kualitas pendidikan di Indonesia, belum ada jumlah klaster atau pengelompokan yang telah ditentukan baik dari BPS ataupun instansi lainnya. Maka kami menggunakan salah satu metode penentuan jumlah klaster optimal, yaitu dengan menggunakan nilai indeks dan. Banyaknya klaster yang terbentuk dilihat dari nilai indeks dan tertinggi, maka diperoleh klaster optimal pada tingkatan SD sebanyak 2 klaster, tingkatan SMP sebanyak 3 klaster, tingkatan SMA sebanyak 3 klaster, dan tingkatan SMK sebanyak 5 klaster. Setelah didapatkan jumlah klaster untuk masing-masing tingkatan, maka dibentuk klaster dengan metode SOM. Pada pengelompokan SOM akan menghasilkan beberapa lingkaran berupa diagram kipas yang merupakan distribusi dari variabel pemetaan. Secara topologi, diagram kipas tersebut akan berdekatan jika karakteristiknya sama. Digunakan diagram kipas untuk melihat hasil klaster sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, terdapat warna berbeda yang menunjukkan hasil klaster dari setiap provinsi berdasarkan variabel kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian dibuat pemetaan berdasarkan hasil klaster tersebut untuk masing-masing tingkatan, yaitu tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang pertama, clustering tingkat SD. Tingkatan SD terbagi menjadi 2 klaster, dapat dilihat pada peta. Warna hijau menunjukkan klaster 1 dan warna biru menunjukkan klaster 2. Klaster 1 beranggotakan 32 provinsi, merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan yang tinggi pada variabel ruang kelas yang baik, jumlah sekolah, guru layak mengajar, dan angka bertahan. Sedangkan klaster 2 beranggotakan 2 provinsi, merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan tinggi pada variabel rasio murid guru, rasio rombel kelas, dan angka tidak sekolah. Yang kedua, clustering tingkat SMP. Tingkatan SMP terbagi menjadi 3 klaster, dapat dilihat pada peta. Warna hijau menunjukkan klaster 1, warna biru menunjukkan klaster 2, dan warna oranye menunjukkan klaster 3. Klaster 1 yang beranggotakan 21 provinsi merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan yang tinggi pada variabel angka bertahan. Kemudian ada klaster 2 yang beranggotakan 12 provinsi, merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan tinggi pada variabel ruang kelas yang baik, jumlah sekolah, guru layak mengajar, rasio murid guru, dan rasio rombel kelas. Sedangkan klaster 3 hanya beranggotakan 1 provinsi, yaitu Provinsi Papua, merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan tinggi pada variabel angka mengulang dan angka tidak sekolah. Yang ketiga, clustering tingkat SMA. Tingkatan SMA terbagi menjadi 3 klaster. Dapat dilihat pada peta, warna hijau menunjukkan klaster 1, warna biru menunjukkan klaster 2, dan warna oranye menunjukkan klaster 3. Klaster 1 beranggotakan 28 provinsi, merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan tinggi pada variabel angka bertahan. Kemudian, klaster 2 beranggotakan 4 provinsi, merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan tinggi pada variabel angka mengulang, pengguna internet, rasio murid guru, dan angka tidak sekolah. Sedangkan klaster 3 beranggotakan 2 provinsi, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur, merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan tinggi pada variabel ruang kelas yang baik, jumlah sekolah, dan guru layak mengajar. Yang terakhir, clustering tingkat SMK. Tingkatan SMK terbagi menjadi 5 klaster, dapat dilihat pada peta. Warna hijau menunjukkan klaster 1, warna biru menunjukkan klaster 2, warna oranye menunjukkan klaster 3, warna pink menunjukkan klaster 4, dan warna abu menunjukkan klaster 5. Klaster 1
beranggotakan 4 provinsi merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan tinggi pada variabel pengguna internet, rasio murid guru, dan angka tidak sekolah. Klaster 2 beranggotakan 15 provinsi merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan tinggi pada variabel angka bertahan. Klaster 3 beranggotakan 5 provinsi merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan tinggi pada variabel guru layak mengajar. Klaster 4 terdiri dari 5 provinsi merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan tinggi pada variabel ruang kelas yang baik dan rasio rombel kelas. Dan terakhir, klaster 5 beranggotakan 5 provinsi merupakan wilayah yang mempunyai karakter pendidikan tinggi pada variabel angka mengulang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti berharap agar pemerintah dan lembaga-lembaga yang menangani terkait dengan kualitas pendidikan di Indonesia dapat lebih gencar untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan hasil clustering yang didapat, terutama untuk daerah-daerah dengan klaster dengan kualitas pendidikan yang rendah, dan juga tidak melupakan klaster-klaster pada yang tinggi. Dan serta kepada generasi muda, mari untuk ikut serta giat belajar untuk kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, ada satu quote dari Nelson Mandela yang berbunyi, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Pendidikan adalah senjata paling mematikan dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.